Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahran Hamdi. Pada video kali ini, di sini kita akan menambahkan git clone dan beberapa yang lainnya yang akan kita tambahin di bagian project kita. Nah, di sini pertama kali kita akan menggunakan git clone. Git clone tahu lah, itu git clone itu seperti eh, menduplikasi project aplikasi kita yang sudah kita push ke GitHub dan kita masukkan ke dalam folder baru. Nah, pada bagian ini kan langkah pertama di sini disuruh buat folder baru dengan nama bebas, nama panggilannya. Kalau di sini kan ada sedap, nanti lokasi foldernya bebas. Nah, itu di sini ada kita akan buka GitHub, nah, itu kita copy URL yang ada di HTTPS yang sudah kita push. Nanti selanjutnya di bagian git clone kita buka cmd bebas atau mungkin bisa gunakan terminal Flashcode dan kita masukkan folder baru yang dibuat sebelumnya. Menjalankan perintah clone URL. Di sini ada dotnya satu dan selanjutnya di sini kita akan eh, sebuah folder bernama git order sini akan memberikan URL repo GitHub dan tunggu hingga selesai. Nah, di sini akan bertujuan agar saat cloning nanti cukup ambil isi dari repo tanpa membuat folder baru. Jika tidak, maka akan buat folder baru dengan folder yang sudah sebelumnya. Di sini kita akan menjalankan npm install atau npm run dev. npm install dan npm run dev. Nah, jadi di sini ada penggunaan uses effect-nya. Kita ketahui lah jika uses effect itu adalah hook di read yang digunakan untuk menyimpan data sets dalam sebuah komponen, maka uses effect adalah hook yang digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen selesai di render. Biasanya digunakan untuk menjalankan sesuatu setelah komponen muncul, butuh respon terhadap perubahan props dan sets atau sets. Efek boleh dijalankan satu kali, efek harus dibersihkan saat komponen hilang. Karena jika suatu kita letakkan tanpa use effect, maka dia akan terus dijalankan setiap komponen di render. Dan di sini ada penambahan produk, eh, file produk di bagian data. Kita buat folder data, satu di dalam folder data itu ada file produk sedap JSON. Yang isinya ini, dapat kita lihat sampai di sini. Dan satu di sini kita akan menambahkan file baru di folder pickets. Nah, itu produknya ini sini pakai S atau JSX dan di sini kita menambahkan ini eh, menambahkan komponen juga di bagian sidebarnya. Bagian sidebarnya di sini ada kayak link ini dapat terlihat seperti ini. Kita nambahinnya di bagian sidebarnya. Sini di FJS-nya sini kita menambahkan root product element. Nah, nanti kemunculan sel akhirnya. Jadinya di sini kita menambahkan atau mengganti atau bisa kita menggunakan tanpa use effect atau bisa kita menggunakan use effect. Kita lihat di sini ada import product from data production-nya, di sini export default function produknya, di sini ada menggunakan post produk, set produk, use text, dan di sini ada juga cost error, set error, use text atau null. Di sini ada memanggilkan URL dummy JSON itu slash product. Dia akan merespon dan respon itu tuh sekitar 200 satu set errornya, message-nya return, respon data produk, case message atau di sini dan ditambahkan cost error info. Selanjutnya untuk bagian ini sebagai dasar tadi itu kita memperbaiki yang tampilan sebelumnya ini dan menjadi seperti ini. Misalnya di sini kita ada 3 jenis use effect yang bisa diterapkan. Kita yang pertama tanpa dependency, use effect console log ini akan menjalankan setiap kali komponen di render. Cuma bagian ini saja kita tambahin. Dan saja ini untuk dengan dependency array kosong. Ini bisa diterapkan di pada contoh sebelumnya. Di sini seperti ini bentukannya. Dan saja di sini menggunakan dependency tertentu atau states gitu. Di sini ada, bentar, sorry.
Sini kita menambahkan seperti ini untuk bagi kita yang ingin menggunakan dependensi tertentu atau stacksnya. Nah, saja di sini ada use effect dengan dependency states. Di sini kita telah mencoba use effect tadi di atas dengan array kosong dan seperti proses yang dinyalakan komponen utama di kalender. Dan di sini kita membuat query baru, yaitu di bagian JSX-nya const query, set query, use effect. Ini ada seperti ini. Yang sebelumnya tadi cuma bagian sampai sini. Produk, dan di sini kita akan menambahkan ini users query satu respon. Sini ada query yang sebelumnya kosong, ada isi. Dan di sini ada kita suruh menambahkan bagian kolom search-nya itu kita bisa mencari, kita menambahkan input ini type value-nya query change itu dan sampai sini. Dan di sini jangan lupa kita tambahkan tabel di dalam code tersebut. Dan sini di sini ada terapkan default menggunakan template-nya. Di sini kita menambahkan template-nya 500 seperti itu dan itu. Selanjutnya untuk dynamic root-nya di sini kita membuat root baru serta import dengan read lazy, cost product detail, read lazy, import package product detail, dan di main layout-nya kita tambahin product ID. Selanjutnya di sini kita ubah nama produk menjadi di detailnya. Sini kita gunakan link produk itemnya, item ID. Jangan lupa kita import linknya, nanti akan saya tunjuk. Kita buat komponen baru produk detail untuk JSX di folder package. Isinya seperti ini dan nanti akan muncul hasil akhirnya. Baik, langsung saja ke bagian code-nya. Baik, selanjutnya di sini kita kan tadi pertama disuruh ke GitHub yang sudah ada URL yang kita push kemarin, itu project sebelumnya kan di sini kosong tampilannya ya seharusnya kan. Ini bisa kita keluarin dulu, kita keluar folder. Sebelumnya pada tampilan awal seperti ini, sini kita menggunakan clone git repository. Sebelum kita melakukan clone ini, terlebih dahulu kita akan membuka GitHub-nya satu. Pada bagian GitHub ini kita akan ke bagian halaman home. Ini saya sudah ada project yaitu dengan nama project ini CRM. Kita klik saja. Nah, di bagian sini kita pencet bagian kode ini, dan di bagian sini ada URL-nya. Kita tinggal akan salin. Jika kita salin, kita kembali ke bagian Visual Studio Code-nya. Ini kita pencet complete ini dan kita pastikan di sini dan kita enter. Nah, pada bagian ini kan foldernya disuruh buat baru ya tadi. Nah, di sini saya sudah menambahkan folder sedap tadi. Nah, tinggal kita, kalau misalnya belum ada, kita tambahin aja new folder. Kalau sudah ada, kita pencet saja satu set as repository. Nah, di sini dia akan muncul loadingnya, itu open saja. Yes kan. Ada codingan di sini. Project ini di sini saya sudah menambahkan folder baru yaitu dengan nama data, dan di dalam data ini ada file yaitu produk sedap JSON. Kita lihat seperti ini dia codingannya, dia sekitar 212. Hanya di bagian package-nya tadi kita disuruh menambahkan customer detail. Sini disuruh menggunakan ini use param. Sini saya ada menambahkan code-nya. Sebelumnya cuma dikasihkan seperti ini. Saya menambahkan beberapa agar sesuai. Oke, untuk di bagian produk detail ini juga di sini tadi sudah disuruh membuat file baru di bagian package yaitu dengan nama produk detail CSS. Codingan yang tadi yang sudah kita lihat itu dia akan import ke sini.
Di sini ada ID, loading, di sini ada thumbnail. Itu selanjutnya di bagian produknya disuruh tambahin tadi timeout sama apa gitu kan. Di sini saya ada mengimport link juga biar bisa dijalankan linknya. Dan di sini ada use effect. Jangan lupa kita import use effect-nya, Axios-nya, dan di sini kita menambahkan ini. Sorry, kita menambahkan ini use effect baru ini. Itu dan di sini ada constant hot, set time hotnya berapa gitu kan. Nah, yang sebelumnya di sini kan URL tadi HTTPS dummy JSON com produk. Nah, di sini kita ada penambahan search tanda tanya nanti Q sama dengan dolar itu kurung awal query. Di sini dapat kita lihat seperti ini. Di sini ada kita tambahin set productsnya. Di sini juga kita tambahin. Nah, di sini ada kita menggunakan 500 ms di bonds to return clear timeout-nya. Itu di dalamnya sini ada query. Di sini ada error infonya. Item. Nah, di sini ada inputan pencarian. Inputan pencarian itu dia akan ada inputan pencarian di sini nanti akan saya tunjuk. Di sini ada error effect. Di sini ada class name-nya, nama, kategori, price, vendor. Dan di sini ada link, yaitu menggunakan link ini tadi dapat kita lihat. Sini ada tambahan to produk nanti item ID-nya berapa gitu kan. Selanjutnya untuk bagian detail sebentar langsung begini biar cepat. Nah, di bagian sini kan tadi disuruh nambahin ini satu urut ini satu urut ini dua tiga dan empat. Dan ketika kita sudah menambahkan ini jangan lupa kita import. Coba kita lihat di sini saya sudah import sebelumnya, import produk ini satu customer detail, user detail, dan produk detail sesuaikan dengan URL alamat package-nya. Selanjutnya langsung saja ke bagian localhost-nya. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Guna tadi yang pencarian produk itu untuk ini sebenarnya. Ketika kita misal mencari Gucci, akan otomatis seperti ini. Ada akan muncul nama Gucci Blonde, kategorinya ini, price-nya berapa, vendornya apa gitu kan. Itu kalau misalnya URL, sini ada URL juga. Ketika kita klik URL itu untuk name-nya, sini akan muncul gambarnya. Dan sini ada kayak kontainer lagi ya, kontainer lagi di dalam produk. Coba kita lihat di sini URL-nya berubah. Yang sebelumnya tadi produk, di sini ada kayak slot lagi satu. Kita pindah ke situ. Nah, di bagian produk ini bisa kita inspect, klik kanan saja. Lalu kita inspect. Nah, di bagian di sini kita pencet network. Nah, di bagian network ini kita pilih yang ini. Tekan reload. Nah, di sini dia akan melooping satu saja, tidak banyak kayak tadi. Di situ kan bisa banyak gitu ya. Kalau saya di sini saya men-setnya agar satu kali pemanggilan gitu, nggak berkali-kali gitu. Kalau misalnya kita nggak input tadi kayak gitu, dia akan memanggil berkali-kali. Saja video kali ini, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video lain. Bye bye.